Bentar. Saya lupa nggak nge-record, mohon maaf. Mohon diingatkan ya, saya lupa nggak nge-record. Oke. Sudah? Udah. Oke, bentar. Sekarang kita lihat lagi yang soal tadi. Mari kita lihat lagi soal yang tadi. Nah, di sini itu ada bisa dikatakan A itu dia adalah titik paling ujung ya. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, ini gambarnya kurang jelas ya. Jadi ini dia mulainya dari titik sini. Kemudian yang B itu di sini, yang C itu di sini, yang D itu dia di sini. Mohon maaf sebelumnya ya kalau gambarnya itu kurang bagus ya. Dia gambarnya agak kegeser. Sepertinya karena waktu gambar itu dia nggak pakai visio sih. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang vektor A ke B, vektor A ke B, A ke B, maka nanti kita ini langsung aja dihitung. Jadi ini semisalkan ini A ini titik 0,0-nya ya, 0,0-nya ya. Maka nanti kan notasinya itu kan IJ gini kan. Ini nanti I-nya itu sumbu X dari titik A ke titik B ini jarak sumbu X-nya berapa, kayak gitu. Nah, nanti baru dicari, misalkan, oh ya di sini kan 0,0, terus di sini itu misalkan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti jarak sumbu X-nya dari titik A ke titik B itu dia adalah 9, atau nanti bisa ditulis sebagai 9I, karena koordinatnya itu dia ada pada titik X sama dengan 9, titik B itu. Dengan asumsi bahwa A itu dia adalah titik 0,0. Kayak gitu ya. Paham nggak? Paham, paham. Nanti kalau nggak paham langsung bilang aja ya. Kalau paham langsung saya lanjutkan itu. Nah, kemudian dari titik A ke titik B ini secara sumbu Y dia jaraknya berapa bisa kita hitung. Jadi dari titik A ke titik B kan dia pada kotak pada kedua. Berarti ini 1, ini 2. Berarti dia adalah 2J. Gitu. Nah, sekarang setelah kita nyari A dari AB, maka kita nyari B ke C kayak gitu. Jadi nanti resultan atlet yang lengkap itu kan dia dari A ke D kan. Posisi awalnya itu di A, akhirnya itu di D. Berarti nanti adalah AD. Nah, AD itu nanti bisa dituliskan sebagai AB ditambah BC ditambah CD. Nah, ini nanti yang depan saling menghilangkan. Jadi ini menghilangkan ini menghilangkan ini gitu. Ini menghilangkan ini menghilangkan ini. Kayak gitu. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi nah, kita kan udah nemuin kita udah nemuin AB nih. Sekarang kita nyari BC. Nah, BC-nya itu dia berapa? Jadi kita asumsikan dia itu B-nya itu sebagai titik 0,0. Kita asumsikan lagi B-nya itu titik 0,0. Maka dari B sini ke C di sini itu dia secara sumbu X jaraknya berapa? Bisa dihitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu berarti 6. BC-nya itu adalah 6I ditambah. Nah, yang ke atas itu dia adalah 1, 2, 3, 4. Berarti 4J. Jadi diasumsikan terus ya. Jadi diasumsikan terus misalkan dari A ke B, berarti misalkan di A ke B ya, berarti A-nya itu 0,0. Terus dari B ke C, C-nya itu dia adalah 0, B-nya itu dia adalah 0,0. Kayak gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke C ke D, C ke D. Nah, C ke D ini harus kita tandai ya bahwa dari C ke D, C-nya itu dia adalah 0,0, ya kan? Nah, dari C ke D itu dia arahnya adalah ke kiri bukan ke kanan. Kalau arahnya ke kiri otomatis kalau sesuai sumbu koordinat kartesian kan kalau sini misalkan sini min, sini plus, otomatis dari C ke D itu dia jarak sumbu X-nya ini, jarak sumbu X-nya ini dia adalah negatif, jarak sumbu Y-nya itu dia adalah negatif. Jarak sumbu Y-nya itu dia adalah positif kayak gitu. Bingung nggak? Enggak. Berarti nanti di sini adalah 1, 2, 3. Berarti adalah minus 3. 3I tambah berapa ini? 3J. Nah, nanti tinggal dijumlahkan aja. AB, BC, CD itu berapa. Nah, nanti kalau dijumlahkan itu nanti ketemunya adalah sebentar ini saya hapus dulu ya. Yang ini kita hapus dulu.
Sorry, saya keliru keliru. Oke, nih. Nah nah nanti AB AD itu dia adalah berarti AB ditambah BC, ini kelihatan nggak anototnya? CD. Nah, Kelihatan. ini 9I tambah 2J tambah 6I tambah 4J dikurangi 3I plus 3J. 3J. Nah, nanti ini ketika dijumlahkan ya, ini hasilnya nanti 12I ditambah 9J. Gitu. Jadi ini 9 tambah, pokoknya yang I ditambahin sama yang I, yang J ditambahin sama yang J ya, kayak gitu ya. Berarti 6 tambah 9 tambah 6 kurangi 3, 12. Kemudian 2 ditambah 4 tambah 3, 9, kayak gitu. Nah, sudah kan dari sini kan ketemu vektor, bahwa ketemu vektor AD itu dia adalah 12I tambah 9J, kayak gitu kan. Nah, setelah ini kita akan mencari, karena ini notasi vektor ya, nanti vektor itu dia punya yang besarnya doang. Nah, besarnya ini biasanya dinamakan sebagai, apa itu, nilai mutlaknya atau bisa disebut sebagai panjang dari vektornya. Nah, cara menentukan panjang vektor adalah kita menggunakan, Pythagoras. Ini sudah dicatat dulu atau belum? Atau di-screenshot aja nggak apa-apa? Udah di-screenshot. Ya udah, catat ya? Udah ya? Nah, saya kembali ke apa itu, whiteboard bentar ya. Nah, tadi kan kita udah kenal nih notasi vektor kayak gini. Ini buat, nyari vektornya. Nah, ini ada yang namanya besaran vektor. Jadi misalkan, nanti notasinya adalah gini, mutlak gini, OA, misalkan kita ditanyain panjangnya OA, maka dia itu nanti adalah seperti ini, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, kayak gitu. Kemudian kalau kita ditanyain besarnya vektor OB, gimana? Vektor OB itu nanti adalah X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Nah, ini dari mana? Ini adalah dari rumus Pythagoras kalau kamu tahu ya. Jadi kalau Pythagoras itu semisalkan, kayak gini ya, misalkan ini siku-siku, kemudian ini panjangnya sumbu X, ini panjangnya sumbu Y, maka panjangnya R di sini dia adalah R itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini pernah pernah diajarin nggak Pythagoras kayak gini? Nggak pernah, belum. Oh, belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Masih kelas 7 ya kayaknya? Kelas Iya, 7 ya? setuju. Oke, nggak apa-apa, saya ajarin. Jadi ini ada yang namanya, tapi akar bisa kan, bilangan akar? Bisa bisa. Oke. Nah, nanti dikuadratin dulu baru dijumlahin. Ini namanya adalah teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu dia adalah, akar-akar dari penjumlahan kuadrat masing-masing sisinya, kayak gitu. Nah, tadi kita kembali ke soal yang tadi. Ini, mungkin sudah di ini ya, sudah screenshot dulu ya. Saya clear dulu ya. Oke, sudah ya? Saya clear ya? Oke, saya save juga kok. Oke oke. Nah, tadi, sebentar, ini OB-nya nggak bisa hilang. Nah, tadi kita udah temuin bahwa AD itu dia adalah notifikasi notasinya adalah 12I tambah 9J. Nah, nanti kalau kita pakai yang OA tadi, berarti nanti AD modulus itu dia adalah, AD panjang itu dia adalah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Nah, itu nanti bisa kita hitung ya, 12 kuadrat itu dia adalah 144 ditambah 81. Nah, ini nanti dia hasilnya adalah 225. 225 ini dia adalah akar dari 15 kalau kamu nanti cari di kalkulator ya. Oke? Oke. Nah, saya di sini ada beberapa yang pengen saya, tandai ya. Jadi ada triple Pythagoras yang bisa kamu hafalkan. Jadi nanti semisalkan munculnya kok angka-angka itu aja, nanti kamu bisa langsung nembak angkanya itu berapa aja. Jadi triple Pythagoras itu ada yang ini ya, 3, 4, 5. Jadi nanti kalau ada sisi misalkan X-nya itu dia 3, kemudian Y-nya itu 4, atau Y-nya itu dia 3, kemudian X-nya itu 4, nanti pasti, panjangnya itu dia adalah 5. Kemudian ada lagi triple Pythagoras itu dia adalah, 6, 8, 10. Kemudian ada lagi, berapa ini, 9, 12, 15. Kemudian ada lagi itu, berapa lagi ya, 12, 16, 20. Dan ada lagi 7, 7 kemudian, 7, kemudian 24, kemudian 25.
Kemudian ada lagi ya, lupa. 5, 12, 13 kayak gitu. Ada lagi 10, 24, 26. Nah, ini mungkin bisa dihafalkan ya. Kenapa saya minta dihafalkan? Karena untuk mempermudah perhitungan. Jadi nanti kalau ada soal problem seperti tadi, misalkan menggunakan Pythagoras tadi, nggak usah memakai kalkulator, langsung ditemukan bahwa ada rumus 3, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15, kemudian 5, 12, 13 kayak gitu. Oke, ya bisa di-screenshot dulu ya. Oke, bisa dipahami? Saya terlalu cepat nggak? Nggak ya, kayaknya? Enggak. Sudah ya. Berarti yang tadi itu jawabannya adalah berapa? 15. Oke, oke. Nah, ini jawabannya dia adalah 15. Oke, jawabannya B. Karena ini ya, 1 banding 100.000 ya. Jadi 1 itu dia adalah perbandingannya adalah 15 kilogram. Maka kalau 15 kilometer, maka kalau di sini ada 15 cm, maka di sini adalah 15 kilo. Oke, kayak gitu ya. Oke, Oke, oke. bisa saya lanjutkan. Oke. Nah, nomor 4 ini sebenarnya dia adalah basic ya. Sebenarnya dia adalah basic, di mana kita cuma manfaatin rumus saja sebenarnya. Nah, nanti di materi gerak itu nanti ada yang namanya impuls. Nah, impuls itu nanti hubungannya sama momentum. Jadi ada impuls, ada momentum. Nah, impuls itu dia rumusnya kan tadi udah di awal udah tahu ya. P sama dengan M kali V. Ini udah pernah diajarin atau belum? P M kali V ini? Pernah. Pernah. Oke. Dia adalah impuls itu dia termasuk besaran skalar atau vektor? Vektor mungkin? Iya, vektor. Jadi gini, kalau semisalkan nanti kamu menemukan suatu ya, besaran skalar yang dikalikan sama besaran vektor, itu pasti nanti hasilnya adalah vektor. Sedangkan kalau nanti kamu ketemu besaran vektor dikalikan besaran vektor, itu nanti dilihat dulu, dia kalinya itu cross atau kalinya adalah dot. Nah, berkaitan dengan perkalian cross dan dot ini nanti akan bisa saya bahas lebih lanjut. Tetapi ini ini lumayan panjang ya. Jadi nanti kalau misalkan vektor itu ya, misalkan kita ngalihkan vektor dari vektor OB dikalikan vektor OA, dikalikan vektor OA. Nah, ini nanti ada 2 perkalian. Kalau dia itu perkaliannya bentuknya titik atau dot product, itu nanti dia hasilnya adalah skalar. Nah, ketika OB kemudian dikalikan silang dengan OA, maka dia hasilnya adalah vektor. Kayak gitu. Vektor. Nah, kayak gitu. Nah, impuls ini dia sebenarnya termasuk vektor. Ini dia ada topinya ya. Nah, ini dia kan skalar. Ini dia adalah vektor. Ini dia adalah kecepatan ya, bukan kelajuan. Jadi kalau skalar dikalikan vektor hasilnya adalah vektor. Kayak gitu. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, jadi nanti ada hubungannya antara impuls sama momentum. Jadi, kalau semisalkan kita punya benda ya, benda itu dia menumbuk suatu, katakanlah kamu melemparkan bola ya. Kamu lempar bola ke dinding. Sret. Nah, bola ini kan dia misalkan asumsikan bola tersebut itu dia bergerak dengan kecepatan konstan. Katakanlah kecepatan konstan itu dia adalah V. Kayak gitu ya. Nah, dia itu dia itu kan memiliki impuls ya, memiliki impuls. Sebentar, saya ada yang salah. Oke, sorry, momentum, P itu momentum ya, bukan impuls. Sorry, saya ada yang aneh tadi. Jadi P itu dia momentum ya, bukan impuls. Sorry, saya agak ini, agak tidur. Jadi P itu dia adalah momentum ya, momentum. Nah, momentum ini kalau dia itu mengalami perubahan, jadi kalau benda bergerak kemudian punya massa kayak gini ya, dia pasti punya momentum, P. Nah, momentum ini dia itu, momentum ini, kemudian kan dia menabrak ini kan, menabrak dinding kan. Tentunya ketika menabrak dinding apa yang terjadi? Bolanya kira-kira tetap ke sana atau bolanya kembali ke sini? Kalau dindingnya itu misalkan kuat ya, bolanya kan kembali kan? Iya. Ya, karena bolanya kembali itu, dia itu punya yang namanya impuls, kayak gitu. Nah, impuls itu dia adalah
didefinisikan sebagai perubahan momentum. Nah, ini I. I itu sama dengan delta P. Atau kalau kita bicara delta P itu nanti adalah P2 dikurangi P2 dikurangi P1. Kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara momentum kan tadi rumusnya adalah M dikalikan V. Tapi kalau kita berbicara tentang impuls itu dia I kan. Nah, dia itu nanti rumusnya adalah F dikalikan delta T kayak gitu. Nah, ini nanti saya ajarkan ya. Jadi kalau kita menghitung momentum itu kita harus memperhatikan arahnya kayak gitu. Nanti ada tumbukan nanti, materi tumbukan. Oke. Nah, ini sebenarnya nomor 4 ini sangat dasar sekali. Kita bisa langsung menyelesaikannya ya. Jadi di sini kan diketahui momentum perubahan delta P itu dia sama dengan 3 kg meter per second. Nah, kemudian di sini kita ketahui bahwa T itu dia adalah 0,02. Maka kalau ditanyakan gayanya berarti kan I sama dengan delta P. Maka F kalikan delta T sama dengan delta P. Maka ini nanti ini adalah 3, ini F-nya dikalikan 0,02. Maka F-nya itu dia adalah 3 dibagi 0,02. Berapa ini? 3 dibagi 0,02. Ayo, berapa ya? Gampang kok. Nggak usah pakai kalkulator. Ini apa 0,002-nya itu langsung masuk ke atas saja. Jadi 300 dibagi 2, 150. Nah, itu bukan, aku tadi kira itu 0, Iya. 020 pangkat 2. Hah? 02 pangkat 2 maksudnya? Oh iya, Iya, sorry, duanya sorry. kayak terlalu Sorry. Tulisannya kurang jelas ya. Di sini kan waktunya kan 0,02. Jadi kita bagikan 0,02. Jadi kan rumusnya adalah I sama dengan delta P ya. Berarti F dikalikan delta T sama dengan delta P. Maka F sama dengan delta P dibagi delta T. Nanti 3 dibagikan 0,02. Sorry ya kalau tulisannya kurang jelas. Bilang aja kalau tulisannya kurang jelas. Oke. Oke, bisa paham? paham. Oke. Ini sederhana aja kok. Nanti saya mengenalkan impuls sama momentum. Nanti bisa kita pelajari bersama. Oke, sudah? Oke, biasanya mahasiswa itu kalau saya kan pernah jadi asisten dosen juga ya, asisten dosen fisika. Nah, mahasiswa itu kalau fisika itu terkait impuls sama momentum ini agak kesusahan soalnya. Tapi impuls sama momentumnya ini soalnya udah beda lagi kasusnya. Udah agak lebih susah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, nomor 6 ini dia adalah terkait dengan fluida. Mungkin ini ya. Mungkin ini sebenarnya mudah, tetapi perlu sedikit trik aja sih sebenarnya. Jadi kalau nanti kamu misalkan nanti belajar ya, nanti itu ada yang namanya materi adalah fluida. Nah, fluida itu dia ada 2, fluida statis sama fluida dinamis. Nah, fluida dinamis ini nanti ada fluida statis dulu ya, kita bicara fluida statis ini nanti adalah terkait tekanan kayak gitu. Nah, mungkin pernah dengar ceritanya tentang Archimedes, hukum Archimedes nggak? Pernah dengar namanya aja. Archimedes itu dulu kasusnya gini. Jadi Archimedes itu dulu disuruh menyelidiki tentang tentang keaslian suatu emas ya, kayak gitu. Nah, dia gimana cara ngeceknya? Jadi dia itu ceritanya pada zaman kapan ya itu? Kalau nggak salah zaman Yunani kuno lah. Dia itu disuruh untuk memeriksa emas milik sang raja ini dia asli atau enggak. Nah, dia itu terinspirasi waktu dia mandi itu kan badannya tenggelam seluruhnya karena massa jenisnya dia sama massa jenisnya air itu lebih berat dia, maka dia tenggelam. Nah, akhirnya dia buktiin kalau misalkan nanti mahkotanya itu dia dimasukkan ke dalam air itu dan dia itu tidak tenggelam, maka dia bisa dipastikan dia itu adalah emas asli karena massa jenis emas itu kalau nggak salah lebih enggak, massa jenis emas itu dia lebih berat dibandingkan massa jenisnya air, makanya dia harusnya tenggelam. Kalau dia itu mengambang, maka dia itu adalah emas palsu, kayak gitu. Nah, itu dia cara membuktiin. Nah, hukum Archimedes ini nanti buat jadi dasaran kita untuk menghitung soal nomor 6 ini, kayak gitu. Ini udah pernah dengar yang namanya massa jenis belum? Udah, masa jenis. Oke.
Massa jenis itu apa? Massa jenis. Apa ya? Denger aja sih. Iya, denger. Denger atau pernah belajar atau enggak? Atau gimana? Ini nggak pernah belajar tentang massa jenis. Oke, ya udah saya ajarin aja dari dasarnya ya. Mungkin kita belajar basic-nya dulu aja. Bentar. Oke, saya clear ini. Oke. Nah, kalau kita misalkan kita mengenal suatu benda ya, benda misalkan benda padat aja dulu ya, benda padat dulu aja. Ini nggak bisa di-clear ya? Nah, bisa di-clear. Nah, kalau kita kenal suatu benda, katakanlah bendanya itu bentuknya adalah kotak ya. Kotak dulu aja, yang paling sederhana. Nah, misalkan kita mau kan ukuran kotak itu kan beda-beda kan ya. Ukuran kotak itu beda-beda. Misalkan di sini saya punya kotak jenisnya sama ya. Kotaknya itu jenisnya sama. Katakanlah di sini adalah kotak ukuran 3 kali 3 kali 3, 3 meter kali 3 meter kali 3 meter. Dengan bahan yang sama ya. Katakanlah di sini ada lagi kotak dengan bahan yang sama. Itu dia ukurannya adalah 1 kali 1 kali 1, 1 kali 1 kali 1 kali 1. Nah, gimana sih cara kita mengukur, tingkat istilahnya, sama ini, sebenarnya bahannya sama, tetapi, cuma ukurannya aja yang beda kayak gitu. Jadi dari ukuran yang beda itu dia, mengakibatkan itu dia beratnya beda kayak gitu. Misalkan yang 3 kali 3 kali 3 itu, dia lebih berat dari yang 1 kali 1 kali 1 kayak gitu. Ataupun nanti kalau misalkan bahannya beda ya, yang ternyata yang ukuran 3 kali 3 kali 3 itu ternyata lebih enteng dibandingkan yang ukuran 1 kali 1 kali 1 kayak gitu. Nah, buat menggambarkan apa itu, menggambarkan, massa benda tersebut terhadap satuan volume atau istilahnya per 1 meter kubik itu dia berapa kilo sih, per 1 meter kubik atau per 1 sentimeter kubik itu dia berapa gram sih, kayak gitu. Nah, itu dia butuh suatu besaran yang sama. Nah, besaran itu dinamakan dengan yang namanya adalah massa jenis, kayak gitu. Massa jenis, kayak gitu. Nah, massa jenis ini dia adalah yang namanya massa persatuan volume. Massa persatuan volume. Nah, dia ini termasuk besaran turunan ya, besaran turunan, besaran turunan. Nah, cara menghitung massa jenis ini gimana? Massa jenis ini dapat dihitung dengan rumus rho atau massa jenis. Massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume. Massa benda total ya, massa benda atau biasanya dilambangkan M dibagi dengan volume benda total, volume atau V. Bisa tulis M per V, kayak gitu. Nah, eh, nah sekarang saya ada sedikit pertanyaan. Masih ingatkah cara menghitung volume volume benda volume volume bangun datar? Masih. Apa coba kalau kubus misalkan apa? Panjang kali. Kubus kubus. Panjang kan ya? Kubus itu semua sisinya sama loh. Sisi dikali sisi S. kali sisi. Iya, S kali. Ya, sama aja sih sebenarnya. Kubus sama balok itu sebenarnya sama aja. Cuma aja kalau balok itu dia ukuran panjang lebar tingginya itu tidak sama kayak gitu. Nah, oke. Ini sudah ketahui ya bahwa massa jenis itu dia massa bagi volume. Nah, kemudian kalau kita ketahui ya, misalkan di sini ada balok, katakanlah balok ukuran P kali L kali T. Maka volume baloknya itu bisa ditulis P kali L panjang lebar kali tinggi. Kalau kubus gimana? P-nya kubus ya sisi pangkat 3. Kemudian kalau semisalkan bola gimana? P bola itu nanti kamu diajarin di kelas 12 kok 12 sih? Kelas 8. Nah, itu nanti dia rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. R ini dia adalah jari-jari, kemudian V V tabung V tabung. V tabung ini dia adalah pi R kuadrat T.
Kemudian kalau V kerucut itu dia adalah sepertiga pi R pangkat 3 T. Pi R kuadrat T, sorry. Nah, kayak gitu. Nah, saya sarankan untuk yang ini nanti bisa dibaca-baca di internet ya, terkait volume-volume kayak gini. Ini dia adalah basic dasarnya. Jadi, kamu harus bisa dasarnya dulu. Dasarnya ini adalah dari matematika. Di sini saya akan lebih banyak membahas tentang fisikanya saja, kayak gitu ya. Oke, sudah bisa dipahami ya? Saya punya pertanyaan dikit aja. Semisalkan di sini adalah balok ukuran, oh ya, saya lupa. Massa jenis itu dia ada 2 satuan. Ada yang menggunakan satuan SI atau kilogram meter second ya, MKS ya. Nah, itu dia nanti satuannya adalah kilogram per meter kubik atau satuan CGS, centigram second. Nah, nanti itu dia adalah satuannya adalah gram per sentimeter kubik. Kayak gitu. Nah, bisa dipahami ya? Nanti ada 2 Bisa, satuan. bisa. Nah, kalau misalkan saya punya balok ukuran 3 meter kali 3 meter, kemudian massa baloknya itu dia adalah, katakanlah 54 kilogram. 54 kilogram. 54 kilogram, ukurannya 3 kali 3 kali 3. Nah, kira-kira massa jenisnya berapa? Bisa ngitungnya nggak? Coba dihitung dulu. Volumenya berapa, baloknya ukuran 3 kali 3 kali 3, kemudian massanya 40 kilogram. 54 kilogram, sorry. 54 kilogram kan? Iya, 54 kilogram. Coba dihitung dulu. Oke. Sudah ketemu? Gampang loh kalau udah. 54/27. Oke, berapa? 54/27. 2. Oke, 2 ya? 2. Bener, ya. Gampang kan ya? Nah, sekarang saya punya pertanyaan. Ini masih sama ya. Tapi baloknya itu dia ukurannya adalah 0,2 adalah bentar. Massa baloknya itu masih 54. Tapi ukuran baloknya itu dia beda. Ukuran baloknya itu dia beda. Ukuran baloknya itu dia adalah di sini 0,3 ya kan? Di sini 0,6, terus di sini itu dia adalah 1 meter. Iya 1 meter. Ini jangan 1 meter, bentar. Bentar, saya ubah dulu satuannya. Bentar. Di sini, dia adalah 30 senti, sebentar. Dia di sini adalah 30 senti. Jadi di sini adalah 30 senti, di sini 60 senti, di sini adalah 100 senti. Maka berapa massa jenis baloknya? Dalam satuan, kilogram per meter kubik ya. Itu Masanya 100 ya 100 itu? senti, 100 senti, 60 senti, 30 senti. Oke, coba dihitung berapa? Ingat satuannya adalah kilogram meter kubik.
Ayo, agak lama ya. Adalah mudah sebenarnya. 0,3. Kenapa kok bisa 0,3? 9 dibagi 30. Ini bukan. Yakin 9/3? Hah? Berapa? 18/3? Atau gimana? 9. 9 bagi Kok bisa 9? 30.000. Cara 9 bagi 30.000. 54 dikali 1/8 Ingat, 180.000. oke. Oke, di sini mungkin masih ini ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan satuan kilogram per meter kubik, maka nanti volumenya itu dia harus dalam satuan meter kubik, bukan dalam satuan sentimeter, kayak gitu. Jadi misalkan kita mau pakai kilogram per meter kubik, maka yang sentimeter ini kita harus ubah dulu ke satuan meter, kayak gitu. Jadi ini harus dijadikan meter dulu. Misalkan 30 cm, 30 cm itu berapa meter? 0,3 meter. 0,03. 0,3 dibagi 100, bukan 0,03. Dibagi 100 bukan 1000. Oke. Oke. Kemudian 60 cm ini dia berapa meter? 60. 0,6 meter. Nah, kemudian 100 cm dijadikan meter berapa? 1 meter. Maka volumenya berapa? 0,3 kali 0,6 kali 1. Hasilnya 0,18 meter kubik. Gitu ya. Oke. Nah, berarti massa jenisnya berapa? 54 dibagi 0,18. Nah, ini berapa nanti? 54.000 5.400 bagi 18. Ini nanti hasilnya 300 kilogram per meter kubik. Kayak gitu. Jadi satuannya diubah dulu ya. Satuannya diubah dulu dari senti ke meter. Kayak gitu. Oke, kamu ubah dulu ya pasti? Iya, aku bingung yang mana yang diubah. Iya. Pokoknya kalau yang atas bisa juga kalau misalkan kamu ubah ke senti gram per sentimeter kubik bisa. Tapi nanti masanya itu dia harus diubah dulu jadi dari kilogram ke gram. Kalau dari kilogram ke gram, misalkan 54 kilogram, berapa gram? 54.000 gram. Turun tangganya kan dia 3, berarti dia dikalikan 10/3 kayak gitu. Atau dikalikan 1000. Paham ya? Apa? Oke. Mungkin bisa di-screenshot dulu aja ya. Atau dicatat juga nggak apa-apa. Screenshot udah. Oke. Saya kembali ke soal tadi ya. Oke. Soal tadi. Nah, di sini kita berbicaranya itu adalah menggunakan hukum Archimedes. Kalau kita berbicara hukum Archimedes tadi, nanti itu dia sebenarnya ada rumus cepatnya sebenarnya. Ada rumus cepatnya. Tapi yang saya tekankan lagi ya, ternyata kamu memang harus belajarnya memang harus dari basic ya, karena memang masih kelas 7 ya, karena kalau masih kelas 7 maka ini dasar-dasarnya itu sebenarnya masih kurang banyak sih dasar-dasarnya. Iya, Nah, karena dulu dikiranya bisa biologi aja gitu. Ternyata fisikanya juga. oh nggak bisa. Kalau SMP itu IPA, kalau SMP itu IPA. Jadi SMP itu dia adalah IPA. Nah, keseluruhan harus bisa ya. Iya. Dulu murid saya kemarin waktu ini ya, waktu apa olimpiade olimpiade apa itu, ikut olimpiade sih dia di antar SMA gitu. Antar yang ngadain itu SMA. Nah, itu soalnya ngawur-ngawur sih. Dia itu dikasih soal bukan fisika, bukan biologi, tapi lebih kimia. Sumpah waktu kemarin saya ngajari, saya agak bingung banget. Wah ini gimana ini cara ngajarinya? Oke, saya lanjutkan ya. Sini nanti kalau kamu nomor 6 ini sebenarnya nomor 6 ini harus paham dulu massa jenis tadi. Kalau nomor 6 ini belum paham massa jenis nanti jatuhnya akan bingung kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu berbicara tentang massa jenis ya, semisalkan kamu punya satuan 1 gram per sentimeter kubik. Nah, ini dia adalah satuan apa itu? Satuan massa jenis per satuannya itu dia adalah pakai CGS. Nah, kalau kita ubah ke MKS nanti dia dikalikan 1000. Jadi dia nanti kalau 1 gram per sentimeter kubik, dia itu nanti sama dengan 1000
kilogram per meter kubik. Kayak gitu. Suara saya putus-putus nggak? Enggak. Oke ya, oke. Nah, ini soalnya lumayan menjebak sebenarnya. Bentar, saya ini dulu ya. Nah, jadi kalau nanti kita berbicara tentang, hukum Archimedes ya, hukum Archimedes, misalkan ada benda itu dia itu benda itu nanti kasusnya ada 3. Kan kita tadi udah mengenal massa jenis kan. Tadi, saya sudah ngomong bahwa bisa saja mungkin benda yang ukurannya lebih kecil, volumenya lebih kecil, dia itu lebih berat. Pernah dapat nggak? Atau benda itu ukurannya lebih besar, tapi dia ternyata enteng. Misalkan kapuk lah, kapuk itu kalau banyak, dia tetap enteng kan, beda sama misalkan besi. Besi yang sangat padat itu kecil aja, rasanya, mungkin akan terasa itu seperti berat, bener nggak? Iya. Nah, kayak gitu. Maka ini nanti kalau misalkan kamu coba ya, misalkan nanti, di sini adalah kayak misalkan gelas ya, gelas. Gelas kemudian kamu kasih air. Nah, di air ini kemudian kamu kasih misalkan, suatu logam lah, logam kecil lah, logam kecil. Nah, logam kecil ketika dia dimasukkan ke dalam air, ya kan, nanti dia pasti akan ada di bawah sini. Nah, alasannya kenapa? Karena alasannya itu adalah dia adalah massa jenis zat cairnya, dia itu lebih kecil dibandingkan massa jenis bendanya, kayak gitu. Nah, massa jenis bendanya ini, dia itu sebenarnya bisa diukur pakai ya tadi rumus tadi lah. Nah, kemudian nanti semisalkan kamu nyemplungi benda lain, yang mana benda lainnya itu, dia itu massa jenis zat cairnya atau massa jenis airnya itu sama dengan massa jenis bendanya, maka dia nanti posisinya ada di sini. Posisinya dia ada di sini. Nah, kalau kemudian kamu cemplungin lagi massa jenisnya itu lebih besar zat cair daripada massa jenis bendanya, maka dia itu nanti akan di sini, mengapung di sini, kayak gitu. Nah, itu 3 kasus ya, semisalkan nanti ada 3 buah benda, 3 buah benda itu yang pertama bendanya itu nanti lebih berat massa jenisnya, maka dia akan tertarik ke bawah, dia akan ada pada posisi bawah sendiri. Kemudian kalau semisalkan dia itu sama, maka dia itu nanti posisinya akan di tengah-tengah. Kalau dia lebih enteng, maka dia posisinya akan di atas, kayak gitu. Bisa bayangin logika saya nggak? Bisa. Oke. Nah sekarang saya bahas ya ini. Jadi nanti, dia ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa massa jenis bendanya itu dia lebih ringan daripada massa jenis, massa jenis zat cairnya. Kenapa? Karena dia nanti bentuknya itu kayak gini, mengapung kayak gini. Dia mengapung kayak gini, mengapung kayak gini, ini mengapung, mengapung. Nah, ini nanti, kita menggunakan ada yang namanya hukum Archimedes. Nah, nanti bisa saya bahas secara detail ya. Hukum Archimedes itu nanti seperti ini. Semisal kamu punya benda ya, benda itu kamu cemplungin ke zat cair. Nah, zat kan, kalau semisalkan baknya itu kan penuh, misalkan kamu masukkan katakanlah, emas ya, jangan besi aja deh. Besi itu airnya itu udah sampai di sini ya, udah sampai sini. Nah, kemudian kamu masukin apa itu, kamu masukin besi ya, besinya kamu masukin. Kan ada air yang tumpah nggak sih? Ada air yang tumpah nggak sih? Iya nggak? Ada. Nah, air yang tumpah itu, dia itu, melambangkan sebagai suatu zat cair yang dipindahkan, gitu. Jadi, zat cair yang dipindahkan dari bak ke luar. Nah, nanti, gaya angkat yang dialami oleh suatu benda, jadi kan ada yang namanya gaya angkat. Tadi kenapa bendanya itu dia bisa berada pada posisi tengah, atau bisa juga pada posisi yang paling atas, seperti, ilustrasi benda tadi yang saya kasih di awal. Nah, itu karena dia itu, bendanya itu mengalami yang namanya gaya angkat ke atas. Nah, gaya angkat ke atasnya dari suatu benda itu sama dengan, seberat besarnya itu adalah seberat zat cair yang dipindahkan, kayak gitu. Nah, itu dia namanya adalah hukum Archimedes. Bisa nangkap nggak ya kira-kira? Atau agak susah membayangkannya? Lumayan bisa sih. Oke, oke. Nah, Kak, udah ngerti kan bedanya antara berat sama massa ya? Iya. Oke. Jadi kalau berat itu dia satuannya, lambangnya itu dia adalah W.
Wedge dia itu massa kali gravitasi kayak gitu. Ini massa, ini percepatan gravitasi. Ini vektor ya, ini vektor, ini skalar, dan ini vektor. Itu. Wedge itu dia adalah vektor, kemudian wedge atau berat itu dia adalah vektor, kemudian kalau massa itu dia adalah skalar kayak gitu ya. Nah, ini saya jelaskan aja ya langsung. Jadi nanti ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu, nah nanti kalau hukum Archimedes kalau pengen tahu rumus cepatnya itu nanti seperti ini. Kalau misalkan ada benda yang kayak gini ya, benda yang kasusnya itu dia ada pada posisi tengah. Nah, dia itu nanti setengahnya di sini, setengah volumenya di sini, setengah volumenya di sini. Nah, apa itu? Dia itu nanti mengalami ada namanya gaya angkat ke atas. Nah, gaya angkat ke atas yang dialami oleh benda ini dia adalah apa itu? Massa jenis zat benda, massa jenis zat cair dikalikan volume yang tenggelam dikalikan percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi itu perlu diingat ya. Anggap saja 10 meter per second kuadrat. Tapi ada juga G itu yang dituliskan sebagai 9,8 gitu. Nah, gaya angkat ke atas kan sama dengan rho cair kali V tenggelam kan. Nah, V tenggelamnya itu gimana? V tenggelamnya itu dia adalah setengah kalinya. Apa itu? Setengah kalinya rho cair. Dia adalah setengah kalinya. Setengah kalinya volume total. Volume total dikalikan G kayak gitu. Nah, apa itu? Kalau semisalkan saya balik lagi ke sini ya, massa bendanya itu dia berapa? Massa bendanya itu dia adalah wedge dibagi G dari rumus M kali G, W M kali G, M kali G. Maka kalau kita cari massa bendanya itu sama dengan B bagi G. W-nya itu kan 70. 70 bagi 10. Berarti dia adalah 7. Gitu. Nah, paham nggak angka 7 ini dari mana? Paham kan ya? 7 kilogram. Dari rumus Paham. M kali G ini. Nah, nanti sebenarnya ini nggak kepakai juga sih. Oke. Nah, setengah rho total ya, V total ya, V total benda ya. Nah, kemudian kalau kita tanyakan ketika dia itu posisinya ada di tengah-tengah kayak gini, jadi setengah nggak selalu di tengah-tengah sih. Jadi kalau ada bagian yang tenggelam dan ada bagian yang mengapung, itu nanti massa jenis benda itu sama dengan FA. Width dari benda itu sama dengan FA. Maka ini ada angka di sini adalah 70, ya kan? Massa apa itu gaya beratnya itu 70, kemudian rusia cairnya itu belum diketahui. Kemudian setengah volume totalnya itu dia adalah volume totalnya dikalikan G. Nah, sorry. Bentar, hapus dulu. Nah, sebentar, saya teruskan. Ini kayaknya jawabannya nggak ada ini. Oh, ada sih. Oh, ada. Jadi gini, semisalkan nih, FA-nya kan gini kan, rho cairnya itu adalah air kan, berarti dia adalah 1000 dikalikan setengah, dikalikan V total, setengah kali V total kali G. Nah, G-nya tetap tulis G ya. Nah, kemudian di sini wedge-nya itu dia adalah M kali G kan. Nah, massa benda itu nanti bisa dituliskan rho benda dikalikan volume total. Volume total ini maksudnya adalah volume total bendanya ya. Kemudian kan kalau kalau yang ada pada bagian air kan setengah V totalnya, maka ditulis setengah V total. Ini dikalikan G kayak gitu. Nah, nanti jadi didapatkan perbandingan bahwa W itu dia sama dengan FA atau gaya beratnya itu dia sama dengan gaya angkat ke atas. Sehingga nanti dia adalah 1000, di sini ada rho benda dikalikan volume total benda dikalikan G itu sama dengan 1000 dikalikan setengah V total dikalikan G. Nah, nanti ini bisa dicoret, G-nya bisa dicoret, V totalnya bisa dicoret, maka rho benda nanti adalah 1000 dikalikan setengah kayak gitu. Nanti ini dia adalah 500 kilogram per meter kubik. Nah, di sini jawabannya ini salah kayaknya. Jawaban yang pilihan A, B, C-nya ini salah. Harusnya dia itu 1000 kayak gitu. Ya, harusnya dia 1000. Iya, benar 1000. Oke.
Ada pertanyaan nggak? Belum ada sih. Bingung nggak tapi? Soalnya ini, emang kita harus paham dulu masa jenis, kalau kita paham masa jenis nanti baru ke fluida kayak gitu. Jadi ini memang sebenarnya soal-soal yang kayak gini saya cuma pengen pengen tahu dulu sih kemampuanmu kayak gimana. Soalnya saya beberapa murid saya itu saya dulu ketemu itu dia adalah, sudah expert dalam fisika ya, dia sudah expert dalam fisika jadi, rumus-rumus kayak gini tuh dia udah biasa kayak gitu, rumus-rumus kayak gini udah biasa sehingga saya langsung ke, materi, langsung ke bagaimana cara membahas soal-soal materi yang ekspor kayak gitu. Kalau nanti kamu mintanya itu, "Oh Mas, mungkin diajari dulu saja terkait, ini apa, dasarnya dulu," maka nanti saya akan masuk ke dasarnya terlebih dahulu saja, kayak gitu. Oke. Oke, mungkin di-screenshot dulu aja ya. Udah. Oke, sudah? Udah. Oke. Nomor 7 itu dia adalah, tentang penggunaan energi kinetik sama energi potensial. Nah, ini diajarkan di kelas 8 ya. Nanti kamu akan diajarkan bahwa energi itu ada yang namanya energi gerak atau energi mekanik dan ada yang namanya energi panas, kemudian ada energi listrik, kemudian ada energi kimia kayak gitu. Nah, itu ngitungnya semuanya beda, tapi semuanya bisa dihitung kayak gitu. Mungkin kalau waktu kelas 7 ini kalau nggak salah udah diajarin tentang energi panas. Kalau nggak salah rumusnya kalor itu adalah Q sama dengan MC delta T. Pernah diajarin nggak? IMC. Kayaknya sih semester 2 baru deh. Oh, semester 2 ya? Nah, itu nanti kamu bakal diajarin Q sama dengan MC delta T. Kemudian nanti kalau kamu kelas 8 nanti akan diajarin energi mekanik. Nah, energi mekanik itu dia adalah, energi mekanik itu dia adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, energi potensial itu apa? Energi potensial itu adalah energi yang berdasarkan ketinggiannya, kayak gitu. Jadi, semisalkan suatu benda ya dijatuhkan dari ketinggian katakanlah tingginya H, kemudian dia punya massa M, kemudian dia punya di sini ada percepatan gravitasi, maka, benda itu nanti bisa dituliskan bahwa energi potensialnya adalah massa kali gravitasi kali ketinggian, kayak gitu. Nah, selain benda tersebut jatuh, benda tersebut kan bergerak punya kecepatan kan. Nah, benda tersebut bergerak punya kecepatan, nah benda itu, saat benda bergerak punya kecepatan, dia itu punya yang namanya energi kinetik. Energi kinetik itu dia dinyatakan dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat, kayak gitu. Nah, ini pendahuluan aja ya, kayak gitu. Nah, mungkin bisa dicatat dulu ya bahwa EP sama dengan setengah, EP itu sama dengan mg kali H, dan kalau energi kinetik itu adalah setengah kali mv kuadrat, kayak gitu. Nah, lalu, kan kita udah kenal nih nomor 7 ini. Nah, nanti, di mana sih energi kinetik sama energi potensialnya itu sama, kayak gitu. Nah, ini nanti kita pakai asumsi gini aja, jadi bendanya itu dia dilemparkan dari bawah, ya kan? Anggap saja dari bawah ini benar-benar dari titik nol, itu nanti dia dilemparkan ke atas. Nah, saat dia di titik nol, otomatis EP-nya itu dia sama dengan nol. EP-nya itu dia sama dengan nol, kemudian EK-nya itu dia sama dengan setengah mv kuadrat. Satuannya semuanya pakai ini ya, pakai kilogram, pakai meter second kuadrat kayak gitu. Jadi nanti setengah dikalikan massanya itu dia adalah 0,5 dikalikan 30 kuadrat. 30 kuadrat ini dia adalah 900, seperempat kalikan 900, ini trik ngitung aja ya, 225, 225. Nah, nanti, apa itu, nanti kita pakai trik aja. Untuk yang ini kita saat ini hari ini pakai trik dulu aja ya. Jadi bahwa semisalkan kamu asumsikan bahwa sistem ini dia nggak ada gaya gesek ya. Nanti gaya gesek beda lagi kasusnya. Jadi ketika bola itu kamu, lemparkan ke atas, dimanapun posisi bolanya itu, nanti energinya itu tetap. Jadi jumlah energi potensial ditambahkan energi kinetiknya itu tetap. Jadi kalau misalkan bola ya, awalnya itu dia dari titik paling bawah ya, titik paling bawah kan otomatis dia nggak punya ketinggian kan. Ketika dia kamu lemparkan ke atas, dia itu kan nanti semakin lama kecepatannya semakin berkurang atau semakin nambah? Nambah. Loh, dilemparkan ke atas, bola kamu lemparkan ke atas dia semakin berhenti atau semakin, ke atas ya, bukan ke bawah ya? Kalau ke bawah dia semakin nambah, tapi kalau ke atas kira-kira dia semakin lambat atau semakin cepat? Ini cepat dulu deh. Iya iya, cepat.
Ya kalau secara logika biasa misalkan, benda itu punya ini ya dari dorongan dari bawah dulu, dia kan ada percepatannya kan tentunya. Tapi di sini yang saya asumsikan dia itu, bendanya itu awalnya dia itu udah punya kecepatan konstan gitu. Jadi dilemparkan ke atas itu dia udah punya kecepatan konstan dulu gitu. Jadi, percepatan di dalam benda itu nol. Jadi kira-kira dia itu bakal melambat dulu, dia itu bakal melambat atau cepat. Bener kalau awalnya itu dia adalah cepat dulu. Tapi di sini karena kita belajarnya adalah fisika dasar, kita belajarnya fisika basic ya. Jadi asumsikan ketika kamu melemparkan ke atas itu, dari awal itu kecepatannya udah 30, kayak gitu. Bukan ya bener kalau kita pakai logika apa itu, kalau kita pakai logika sebenarnya itu memang dia itu cepat dulu, habis itu dia itu semakin melambat semakin melambat semakin lambat hingga akhirnya berhenti dan dia jatuh kembali. Kayak gitu kan? Kayak yang kamu Oke. maksud. Jadi diasumsikan kecepatannya 30 dulu. Nah, kira-kira dia itu bakal semakin lambat atau semakin cepat? Semakin lambat kan? Semakin ke atas itu kan dia semakin lambat kan? Nah, semakin melambat dia itu ke atas, maka energi kinetiknya itu dia semakin berkurang, sedangkan energi potensialnya dia semakin naik karena tingginya semakin naik. Kayak gitu. Nah, sama kayak ini, dia itu energi mekanik satu pada posisi satu, misalkan dia awalnya di sini ya, titik 0,0 ya. Kemudian dia dilemparkan ke atas sampai di titik 2 ini. Katakanlah di titik 2 ini energi potensialnya sama dengan energi kinetiknya. Nah, nanti energi mekanik di titik 1, energi mekanik kan bisa ditulis EP1 ditambah EK1. Dan EM di titik 2, energi mekanik titik 2 itu sama dengan EP2 ditambah EK2. Di mana kalau di titik 2 ini EP sama dengan EK, berarti bisa kita tuliskan 2 kali EK ya, 2 kali energi kinetik. Nah, 2 kali energi kinetik itu, dia itu nanti sama dengan energi kinetik di titik awal. Energi kinetik 1 dia itu nanti nilainya adalah setengah kali kali setengah kali 0,5 kali 30 kuadrat, maka dia nanti temunya 22,5. Nah, di sini EP1-nya dia adalah 0. Karena dia awalnya tadi dari bawah ya, jadi dia nggak punya ketinggian ya. Karena dia nggak punya ketinggian, maka dia diasumsikan bahwa dia itu, EP-nya 0. Kemudian kalau dia semakin ke atas semakin ke atas semakin ke atas, EP-nya itu semakin nambah semakin nambah semakin nambah hingga akhirnya dia punya EP. Nah, EP-nya itu pada saat posisi ini, EP sama dengan EK, maka nanti bisa dituliskan 2 kali EK, 2 kali EK2 atau setengah dikalikan 2 dikalikan setengah, dikalikan masanya itu dia adalah 0,5, dikalikan V2 kuadrat. Nah, nanti dia bakal ketemunya itu kayak gini. Nanti 225 itu sama dengan 2 dikali setengah, dikali 0,5, dikali V2 kuadrat. Nah, ini nanti, V2 kuadratnya nanti adalah, V2 kuadratnya dia adalah 450. Nah, V2-nya dia adalah akar dari 450. Akar dari 450 nanti bisa kamu tulis, dia itu adalah 225 dikalikan 2. Ini nanti adalah, 15 akar 2. Nah, buat akar-akar ini nanti belajar sendiri ya. Saya di sini cuma notet aja energi kinetik. Ini sekedar sekedar ini dulu aja, pemahaman dasar aja ya, karena saya kan belum dapat materi terkait EK sama EP ini ya, nanti saya ajarkan setelah ini. Oke, mungkin dari sini udah paham dulu ya? Anggap sebenarnya udah paham dulu aja, di screenshot aja nanti, kita bahas lagi. Oke. Nah, mungkin ini sekedar pengenalan dulu aja terhadap materinya ya, karena materi nomor 8 ini dia juga sebenarnya ada kaitannya sama energi kinetik sama potensial, tapi nanti ribet. Bingung nggak sih kalau saya bahas langsung dari sini? Mungkin mungkin bisa. Karena ini ya, karena emang dasarnya belum ada ya. Nah, nomor 25 sama 24, 25 ini, dia itu adalah, pengembangan yang lebih lanjut kayak gitu. Nah, mungkin, saya akan bahas terlebih dahulu tentang ini ya, oke. Mungkin ini sampai jam 11 ya? Iya Iya. iya, oke, sampai jam 11 ya? Oke. Oke. Sebentar, sekarang saya ajari terlebih dahulu tentang vektor tadi ya. Soalnya saya pengen ngetes, pemahaman terkait materi tadi sih. Saya pengen, ini memberikan satu contoh soal lagi. Memberikan satu contoh soal. Kalau yang tadi itu kita memang benar-benar udah berbicara tentang yang expert ya, sekarang kita kembali lagi ke nol, kita belajar dari basic-nya terlebih dahulu.
Bentar, saya carikan dulu catatan saya. Nanti catatannya akan saya kirimkan juga. Oke. Oke. Vektor tadi masih ada catatannya ya? Sekarang saya tanyakan, sekarang saya tanyain seperti ini. Semisalkan ini contoh soal ya, contoh soal. Misalkan saya punya vektor, ini kita belajar tentang vektor dulu aja. Misalkan saya punya vektor, di sini ini adalah A, di sini adalah B, udah B, A ini adalah 3,5, kemudian B ini dia adalah, ini 3, ini 5 ya, berarti ini 4, enggak, bukan 4, bentar, ini 2, ini 2, ini mending saya tulis ini aja. Bentar, ini udah lebih dari 2 ini. Ini saya tulis 7 aja ya, mungkin 7. Bentar, bentar. Saya tulis 7. Ini saya tulis 7. Ini saya tulis 9 ya. Jangan 9, nggak logis. Hari ini 7, ini 1 ya. 7, 1 gitu ya. 7, 7, 1 ya. Bentar. Ini 1, bentar. Ini 1, ini 2, ini 6 aja. Biar lebih terlihat real karena gambarnya memang jelek. Nah, kalau saya bertanya, misalkan saya ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau misalkan saya bertanya vektor OA bentuknya gimana? Ini O, ini A. Ini O, ini A. Vektor OA bentuknya gimana? Ayo. Bentuk IJ, bentuk bentuk IJ. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, IJ. OB X-nya ya? iya, X-nya berapa? X-nya berapa? X-nya berapa? Y-nya berapa? OA, yang OA. Berapa yuk? Ini X1, ini X1, sebentar. Ini X1, ini Y1. Maka ini adalah X1, ini Y1. Maka nanti bisa dituliskan 3I plus 6J. Kayak gitu ya. Ini X2, ini Y2. Maka kalau ditanyain OB berapa? OB kalau dinyatakan dalam notasi vektor gimana? Sebentar. Kayaknya aku masih bingung Iya, cara gimana? dapat X1, Y1-nya itu loh. Oh, iya. Jadi kalau kita berbicara tentang sumbu koordinat kartesian ya, sumbu koordinat kartesian itu misalkan kita punya notasi misalkan di sini adalah 3, ini titik 6 ya kan? 3, kemudian 6 ya. Nah, 3 ini dia adalah sumbu yang namanya, absis atau dia itu adalah sumbu X-nya. Absis. Ini dia adalah sumbu X-nya. Nah, 6 di sini dia adalah melambangkan yang namanya ordinat atau sumbu Y-nya. Maka yang depan itu dia pasti X, yang belakang itu pasti Y. Kayak gitu. Paham nggak? Misalkan ada 3,6 berarti dia adalah sumbu X-nya itu dia adalah 3, kemudian sumbu Y-nya itu dia adalah 6. Kayak gitu. Oke, Oke ya? Oke, paham? paham. Berarti, kalau misalkan ini X1, ini Y1, kemudian kalau ditanyain OB berapa OB? OB bagaimana kalau dinyatakan dalam, notasi yang kayak gini? X2 ya? Iya, berarti X2I tambah Y2J. Maka berapa Iya. ini? Berapa ini? 7 I Hmm, I tambah 2J. oke. Oke, benar. Sekarang kalau kita tanyakan vektor O, vektor bentar. Kalau kita tanyakan, bentar ya. Oh iya, ini kan OA ya. Nah, ini OA. OA itu, seperti yang tadi sudah saya jelaskan berkali-kali ya, bahwa vektor OA itu adalah vektor dari titik O ke titik A. Jadi arahnya itu dari mana? Dari O ke A, ya kan? Iya. Oke. Kalau sekarang misalkan, vektor AO, itu berarti dari apa ke apa? A ke O. Oke, A ke O. Berarti kalau A ke O,
A ke O berarti nanti arahnya itu sama OA itu berlawanan nggak? Berlawan. AO sama OA Iya, berlawanan atau enggak? berlawanan kan? Oke, kalau berlawanan berarti AO itu nanti sama dengan minus OA kayak gitu. Ini adalah lawan vektornya gitu. Oke, oke. Kemudian kalau kita tanyain vektor AO, berarti nanti ditulisnya itu ditulisnya kan berarti dari O ke A ya, dari A ke O ya. Berarti nanti A-nya ini dia adalah titik 0,0, sedangkan ini itu dia 3,6. Maka dia itu nanti akan turun. Maka dia itu nanti ditulisnya itu gini, min 3i dikurangi min 6j kayak gitu. Paham nggak? Sama dengan kayak ini OA ini dikalikan min 1 gitu. OA. Ngerti. Oke, ngerti ya? Berarti kalau BO berapa kalau BO? Ya. Min 7 7i dikurangi min 2j. 2J. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini namanya dua vektor yang saling berlawanan kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita nyari vektor apa itu? Kalau kita nyari vektor AB, vektor AB itu gimana kira-kira? Vektor AB kan sama dengan OB dikurangin OA kan? Iya. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa vektor AB? Ya, bisa dihitung. Hitung aljabar biasa bisa kan? Oke. Coba hitung aljabar biasa dulu. Nah, kalau itu bisa kayak langsung dikurangin aja gitu. Bisa, bisa. Kayak Pokoknya X sama X, Y sama Y gitu. Bisa, bisa. Bisa. Ayo, gimana yuk? 8 mungkin. Kok 8? Dari mana? 7 kurang 3 4 terus oh salah. I sama I, J sama J ya. Jadi harus dipisahin ya. Iya salah. Aljabar ya, nggak boleh misalkan 7X ditambah 2Y itu sama dengan 9XY gini nggak boleh ya. Jadi tetap kalau Oke. 7X tambah 2Y itu hasilnya adalah 7X sama dengan 2Y. Aljabar udah diajarin nggak ya? Udah. 4 I minus 4J. 4, kok bisa minus? Yakin? Oh iya minus. Oh iya benar minus. Oke minus. Benar. Oke benar. Jadi gampang ya. Jadi kayak gini aja langsung ditulis 7i dikurangi ditambah 2j dikurangi 3i ditambah 6j. Nanti hasilnya adalah 7i ditambah 2j dikurangi 3i kurangi 6j. Ini hasilnya jadinya adalah 4i dikurangi 4i ya? 4J. Oh bentar. 4i dikurangi 4j. Iya benar. 4i kurangi 4j. Padahal tadi mau saya bentuk ke angka 3. Nah, kebentuknya ke angka 4. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau sekarang kita tanya vektor BA gimana? Vektor BA. BA. Kan AB. AB sama BA beda ya? Bedanya di mana? Di arahnya. Meskipun dia besarnya sama, tetapi di arahnya berlawanan, maka dia dikatakan sebagai suatu vektor yang berbeda. Kalau BA berarti nanti adalah OA dikurangi OB. Kayak gitu. Berapa coba? Waktu SD dulu pernah ikut Olimpiade IPA juga atau enggak? Dulu itu nggak pernah sih. Cuman kayak belajar suka biologi gitu.
Terus Soalnya baca-baca SMP-nya ngincer KSN, ternyata baru tahu kalau KSN itu harus dua-dua, oh iya. harus dua-duanya. Tapi tahun kemarin ikut? Tahun kemarin ikut atau enggak? Enggak, Kemarin itu saya cuman punya iya ya. Iya gimana? SD itu nyiapin buat KSN SMP gitu, karena katanya OSN, waktu SD katanya jangan dulu gitu. Justru harusnya waktu SD sih paling mudah. Dulu saya SD itu ditunjuk sama sekolah itu nggak belajar sih itu dulu. Lumayan bisa dapat juara di kecamatan. Tapi nggak belajar sama sekali gitu, nggak dikasih persiapan sama sekali. Waktu SMP itu dikasih persiapan sama guru saya. Justru waktu SMP itu nggak dapet. Waktu SMA dapet. Dulu waktu SMA itu saya fisika sama matematika dulu. Oh ya, saya dulu juga pernah punya ini teman, dia itu waktu SMP itu, dulu waktu tahun 2000 berapa ya, lupa itu. Fisika sama biologinya itu dipisah, tetapi waktu kompetisi internasionalnya namanya IJSO kalau nggak salah. IJSO itu iya, IJSO atau apa ya, lupa saya. Pokoknya International Junior Science Olympiad, itu kalau nggak salah fisika sama biologinya itu kan jadi satu kan, makanya akhirnya sama pemerintah itu, buat SMP itu IPA sama biologi sama fisika itu digabungin. Ya itu sekedar cerita aja sih. Oke, Oke. dapat belum nilainya berapa? -4, Tambah 4J. plus ya. Ya, nanti kan sama dengan minus AB kan. Nah, ini harus selalu kita ingat ya. Berarti kalau misalkan ditanyain vektor BA, itu sama dengan minus vektor AB, kayak gitu. Ini harus kita ingat ya. Oke? Nah, Ya. sekarang saya punya pengertian lain lagi. Kalau misalkan di sini tanpa tanda ini ya, tanpa tanda ini tadi. Ini kan namanya vektor kan. Nah, kalau panjang dari suatu vektor, misalkan ada vektor AB ya, ada vektor AB. Ini kan nanti vektor AB ini kan dia yang jelas adalah misalkan sebentar, saya ulangi lagi aja. Misalkan vektor AB itu dia punya notasi gini. Misalkan vektor OA dulu aja deh. Vektor OA dia punya notasi XA, I atau X1 ya. Kemudian ada YA, J kayak gitu kan ya. Nah, maka dia modulus dari vektor OA itu dia adalah sama dengan akar XA kuadrat ditambah YA kuadrat kayak gitu. Nah, ini rumusnya dulu ya. Pythagoras Pythagoras tadi dipahami dulu ya. Kita pahami dulu tentang Pythagoras kayak gitu. Kemudian ada vektor OB, misalkan vektor OB itu dia adalah XB I ditambah YB J. Maka nanti vektor OB itu dia adalah XB kuadrat ditambah YB kuadrat. Gitu. Nah, ini namanya rumus Pythagoras. Nanti kelas 8 kalau nggak salah diajarin. Ada pembuktiannya juga kok. Nah, nanti kalau kita ditanyain vektor OA gimana? Vektor OA, vektor AB misalnya. Vektor AB kan sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA. Nah, nanti hasilnya adalah gini. XB dikurangi XA, I ditambah YB dikurangi YA, J. Ya kan? Nah, nanti kalau kita ditanyain panjang dari vektor AB, itu nanti rumusnya adalah kayak gini. XB min XA dulu dikurangi dulu, baru dikuadratin. Itu adalah YB dikurangi YA dulu, baru dikuadratin. Ini namanya adalah modulus atau panjang vektor. Nah, dari sini dulu, paham atau enggak? Ini rumus saja kok. Paham, rumusnya Ya, paham. oke. Dari sini paham. Oke, sekarang kita lihat ini dulu ya. Kita lihat vektor AB. Kita lihat vektor AB. Kita akan lihat vektor AB. Vektor AB tadi itu dia adalah 4I dikurangi 4J ya. Nah, kalau kita disuruh mencari panjang vektor AB gimana? Vektor AB. Vektor AB kan nanti berarti sama dengan ini.
Langsung aja dikuadratin. Sama kayak OA ini berarti nanti adalah 4 dikuadratkan ditambah minus 4 dikuadratkan. Kayak gitu. Ini dari ini ya. Jadi ini kan koordinatnya YA, XA. Berarti kan nanti YA-nya itu adalah 4, XA-nya adalah 4, YA-nya adalah minus 4. Kayak gitu. Nah, yang dari situ dulu bisa dipahami nggak? Bisa, bisa. Oke, bisa ya? Jadi saya kasih soal habis ini. Nah, ini nanti bisa kita hitung. 4 kuadrat berapa? 16. 16. Minus 4 kuadrat? 16. Berarti ini bisa dituliskan 32. Nah, akar dari 32 ini nanti bisa kau ubah ke kayak gini. 16 dikali 2. Nah, ini nanti bisa dikalikan akarnya ya. Akar 16 dikali akar 2. Akar 16 itu berapa? Hmm. 4. Ya, 4. Jadi 4 dikalikan akar 2. 4 akar 2 kayak gini. Ini notasi kayak gini udah pernah belajar atau belum? Belum sih, cuman ngerti aja. Oh, ngerti ya. Tapi udah ngerti kan ya? Oke, udah ngerti. Oke. Sekarang langsung ke contoh soal. Misalkan saya punya vektor A. Misalkan saya punya titik A itu dia adalah di titik 10,12. Kemudian B itu dia adalah di titik berapa ya? 6,9. 6,9. Maka coba kamu cari vektor OA itu berapa, kemudian vektor OB itu berapa, kemudian vektor AB itu BA itu berapa? Vektor BA itu gimana? Ini IJ-nya dicari, I plus J-nya dicari, kemudian ini IJ juga dicari, ini juga IJ-nya dicari. Oke. Kemudian dicari panjangnya masing-masing. OA itu panjangnya berapa, OB itu panjangnya berapa, BA itu panjangnya berapa. Oke, coba dikerjakan dulu. Kamu pernah belajar trigonometri belum? Belum ya kayaknya? Atau ngerti? Sin kostan gitu. Ya, sin kostan itu. Belum ya? Awal-awal sih, awal-awal. Oh ya udah, nanti saya ajarkan tentang mencari mencari apa itu? Mencari arah ya. Karena vektor kan tadi seperti yang saya bilang kan, vektor itu kan dia punya arah. Jadi saya ajari cara untuk mencari arah. Coba sekarang ini dikerjakan dulu. Nggak usah lama-lama, mungkin 5 menit selesai deh. Nggak terlalu susah kok. Recording in progress. Gimana? Udah? Atau belum? Yang OA itu 10 I 12J kan ya? Yoi, bener. Terus? OB-nya 6I 9J. Oke. BA-nya Itu berapa? oh itu BA. Ya, BA-nya berapa? BA-nya berarti 10 tambahan 6 gitu kan? BA? Yakin? BA tadi kan? Oh, 6 OA 10 dikurangi OB. 4I. Ya, 4I ditambah 3J. Oke. Sekarang panjangnya coba dicari. Panjangnya dicari. Berapa ini?
10 I pangkat 2 kan ya? I- Akar 10 I pangkat 2. I-nya dihilangkan. I-nya dihilangkan. Berarti 10 kuadrat tambah 12 kuadrat. I-nya dihilangkan ya. I sama J-nya dihilangkan. Oke. Berapa ini? Oh ya, kalau kita kalau kita cari modulus vektor tadi, rumusnya kalau misalkan XAI tambah YAJ, maka panjangnya itu ini ya, XA kuadrat ditambah YA kuadrat. Jadi I sama J-nya itu dihilangin ya. Nanti saya kirimin rekamannya, tolong rekamannya dilihat lagi ya. Oke. Terus nanti kalau ada permasalahan ini silahkan langsung tanya ke saya. RPG. Berapa ini? Akar berapa yuk? Akar 244. Iya, benar. Nanti bisa disederhanain jadi gini ya. Kalau udah hafal hitungannya nanti gini. 2 akar 61. Sekarang yang OB, berapa yang OB? Dibuat bentuk akar juga. Berapa yang OB? Akar dari 177. 177. Kok gede banget? 6 kuadrat. 6 kuadrat tambah 36 ditambah berapa? 81. Berapa ini? 100 berapa? 100 berapa yuk? 73. Ayo ngitungnya, ayo ngitungnya. Gampang kok, masa 100. Oh, 7, nyimpan 1, 117. 117. Iya. Perlahan aja. Nah, nanti 117 ini bisa ditulis gini kalau nggak salah. Bentar, berapa ya? 9 dibagi berapa ya? 9 bagi 13. 9 kali 13. 9 kali 13. Kok 9 kali 13 ya? 9 benar, 9 kali 13. Nanti ini bisa ditulis 3 akar 13. Nah, sekarang coba kalau yang BA ini berapa? Yang BA ini? Akar dari 25. Iya, akar dari 25. Berapa 5. akar? Berapa? 5. Oke. Tadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, tolong dihafalkan antara 3, 4, 5, kemudian 6, 8, 10, dan 5, 12, 13 ini nanti tolong dihafalkan. Nanti rekamannya dilihat lagi aja. Sama screenshot-nya ini dia. Nanti ini catatannya juga saya kirimkan kok. Oke. Nah, bentar, apa lagi ya sekarang? Nah, sekarang saya ajarkan untuk mencari sudut. Bagaimana cara kita mencari sudut. Nah, sini saya saya ajari tentang yang namanya trigonometri ya. Ketika nanti kita mengenal, ketika nanti kamu masuk SMA ya, tetapi ini nggak sampai SMA harusnya kamu udah paham. Karena kalau misalkan kamu ingin persiapan Olimpiade Sains di tingkat provinsi ya, menurut saya tahu tentang trigonometri ini sangat penting. Karena nanti ketika kita membahas masalah gerak ya, jadi ini adalah dasar dulu, ini sangat dasar dulu terkait gerak. Ini geraknya itu masih gerak 2 dimensi, belum gerak 3 dimensi maupun belum gerak melengkung ataupun gerak parabola. Misalkan kamu nendang bola itu nanti dia bentuknya apa? Nendang bola itu lintasannya apa? Kira-kira lurus atau melengkung atau gimana? Lurus ya? Lurus. Kalau misalkan pemain bola itu dia nendangnya ke atas, dia bentuknya bakal gini atau bakal gini? Melengkung. Ya, melengkung. Melengkung itu dia namanya gerak parabola. Kalau dia nendangnya gini bisa juga, tapi biasanya kalau nendangnya gini pun kadang ada lekukannya dikit kok. Kadang ada lekukannya dikit kayak gini. Kayak gitu. Kayak yang bener-bener lurus saya jarang melihat sih.
orang pemain bola bisa nendang selurus itu. Kayak gitu ya. Nanti namanya itu adalah gerak parabola. Nah, di gerak parabola itu nanti kita membutuhkan satu tools yang namanya adalah trigonometri. Sini saya tandai aja tentang trigonometri. Nanti bisa kamu baca-baca sendiri. Jadi trigonometri itu nanti ada beberapa perbandingan yang penting. Yang pertama itu adalah sinus, cosinus, tangan, dan ini adalah ada kosekan, kemudian di sini ada sekan, kemudian di sini ada kotangan. Nah, kalau misalkan kita punya segitiga siku-siku ya, di sini adalah segitiga siku-siku, kemudian ini adalah Y, kemudian ini panjangnya adalah X, kemudian ini adalah R. Kan kita punya hubungan bahwa R itu dia adalah sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, udah tahu kan yang ini, udah tahu kan yang ini bahwa ini apa namanya? Pitagoras, ya kan? Iya. Oke. Nah, nanti kalau kita berbicara ini trigonometri, misalkan ini sudutnya di sini adalah alfa ya. Sudutnya alfa di sini ya, maka sinus alfa dia itu adalah demi atau depan miring. Jadi dia ini adalah depan dibagikan miring. Berarti adalah Y sebentar. Saya buat dulu aja. Y per R. Ya, Y per R. Y per R. Kalau cos dia adalah samping miring, berarti X per R. Kalau tangan dia berarti adalah Y per X, kayak gitu. Nah, kalau sekan itu dia adalah kosekan, dia adalah balikan dari sinus. Berarti dia itu adalah R per Y atau seper sin alfa. Dan kalau di sini sekan itu dia adalah R per X atau seper cos alfa. Kemudian kalau kotangan dia adalah seper tangan atau Y atau X per Y. Nah, jadi paham nggak? Nah, ini mungkin agak susah ya karena mungkin belum pernah belajar mungkin ya. Nah, oke. Nah, sudah tahu ya. Nah, kalau kita Mas misalkan gimana sih Kak cara menghitung apa itu nilai dari sinus, cosinus gitu kalau cuma diketahui sudutnya. Nah, itu ada fitur di kalkulator namanya fitur fungsi trigonometri. Mungkin pernah nyoba di kalkulator nggak? Kalkulator HP deh. Apa? Udah. Udah pernah? Nyoba apa? Nyoba menghitung trigonometri ini pakai kalkulator. Pernah ya? Enggak. Belum pernah Kayaknya ya? di kalkulator gak ada itu ya. Apa sih? Ada. Kalkulator saintifik. Kamu nggak punya kalkulator saintifik kan? Kalkulatornya bentuknya kayak gini. Kalkulatornya bentuknya kayak gini. Misalkan. Sorry. Virtual background aku matiin dulu bentar. Virtual background-nya aku matiin dulu bentar. Virtual background. Bentar. Nah, bentuknya kayak gini. Pernah punya nggak kalkulator yang kayak gini? Kayaknya orang tua punya deh. Oh, orang tuamu punya. Orang tuamu kerja di ini, kerja di apa? Di jenis desain anu gitu, bangunan gitu atau apa? Bisnis sih, bisnis. Oh, bisnis. Cuman nggak tahu ada aja itu. Kalau ada kalkulator kayak gini, kamu pinjem mau. Terus kamu belajar ini. Nah, di sini itu ada sin cos tangan. Nah, kamu bisa ngitung sin cos tangan ini dengan menggunakan ini apa? Namanya menggunakan kalkulator ini. Atau kalau enggak kamu punya HP misalkan. Saya share screen-nya saya ubah ya. Kalau misalkan kamu kalkulator ya. Nah, di sini juga ada sin cos tangan. Sin cos tangan kemudian ada logaritma juga. Nah, nanti akan saya ajarkan juga basis logaritma kalau nanti sempat ya, atau kalau enggak kamu belajar sendiri tentang logaritma ya. Sini masih ada sin cos tangan, kemudian ada apa itu, ada ln itu adalah logaritma natural. Sebenarnya logaritma natural enggak terlalu di ini sih, tapi nanti logaritma yang log ini nanti dia digunakan untuk menghitung yang namanya intensitas bunyi. Intensitas bunyi ini biasanya problemnya sering keluar di Olimpiade Sains tingkat provinsi seperti itu. Menurut pengalaman saya kemarin, murid saya itu bertanya gimana cara menghitung ini. Sudah saya ajari. Tapi nanti aja ini. Yang penting sin cos tangan dulu aja. Oke. Sin cos tangan paham?
Mungkin belum, Paham. mungkin setidaknya pengertiannya dulu aja paham ya. Mungkin nanti kalau pengen belajar lebih lanjut, tolong ini ya, kalkulatornya orang tuanya dipinjam ya. Kamu cari dulu ini. Gitu. Oke, sekarang saya kasih tahu perbandingan sudut istimewa. Jadi kalau kita berbicara tentang alfa, alfa itu kan dia sudut. Sudut itu sebenarnya dia ada dua satuan. Ada yang namanya satuannya adalah radian, ada yang satuannya itu derajat kayak gitu. Nah, biasanya di trigonometri ini kebanyakan yang digunakan itu adalah derajat. Kalau tingkat SMP dulu ya, biasanya digunakan itu adalah derajat. Kayak gitu. Nah, sudut derajat, misalkan kamu ngerti nggak 30 derajat, ada 30 derajat, kemudian ada 60 derajat, ada 90 derajat. Nah, ini dinamakan dengan sudut-sudut istimewa. Jadi dia itu punya nilai sin cos tangen yang istimewa kayak gitu. Nah, saya buatkan tabelnya saja ya. Nanti kalau kamu punya misalkan misalkan ini kamu cari ya nanti. Ini misalkan yang atas ini dia adalah sin bentar. Sebentar. Nah, di sini yang atas, bentar. Yang atas dia adalah alfa, terus yang ini adalah fungsinya, sin cos tangennya. Ini adalah sin cos tangen. Nah, di sini misalkan ini sudutnya adalah 0 derajat, ini kemudian adalah 30 derajat, ini adalah 60 derajat. Ini oh iya, sebelum ini ada ini 45 derajat, kemudian 60 derajat, ini kemudian 90 derajat ya. Nah, nanti nilai sinus misalkan ditanyakan sinus 0. Sinus 0 itu dia nilainya adalah 0. Kayak gitu. Kemudian sinus 30 dia nilainya adalah setengah. Kemudian nilai sinus 45 dia adalah setengah akar 2. Kemudian dia nilai sinus 60 dia adalah setengah akar 3. Kemudian nilai sin 90 berapa? 1 kayak gitu. Nah, kalau cos bisa dibalik. Cos itu nilai cos 90-nya itu adalah 0. Ini adalah setengah, kemudian ini adalah setengah akar 2, ini adalah setengah akar 3, ini adalah 1, kayak gitu. Nah, ini kalau tangen 0, dia nilainya adalah 1/0, 0/1 atau 0. Ini nilainya adalah seper akar 3, lalu yang ini nilainya adalah 1, terus yang ini nilainya adalah akar 3, terus yang ini nilainya adalah infinite atau tak hingga atau tak terdefinisi, kayak gitu. Nah, ini nilai trigonometrinya. Nah, coba ini dihafalkan aja ya, karena ini sebenarnya ini adalah terkait ini ya, apa namanya, perbandingan trigonometri ya. Tadi bisa dihitung menggunakan kalkulator tadi, tapi ini nilainya dihafalkan aja kayak gitu. Oke, bisa dipahami dulu ya. Terus ada lagi sudut yang istimewa, yaitu adalah 37 derajat sama 53 derajat. Nah, 37 derajat ini dia nilai sin 37 derajat itu dia adalah 3/5. Kemudian cos 37 derajat itu dia adalah 4/5 kayak gitu. Kemudian sin 53 derajat itu dia adalah 4/5, sedangkan cos 53 derajat dia adalah 3/5 kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya? Sementara. Bisa. Nanti catatannya saya kirimkan ya. Catatan ini nanti saya kirimkan ya. Oke. Oke, sekarang kita berbicara tentang arah tadi. Vektor kan dia punya arah kan ya. Vektor kan dia punya arah. Semisalkan saya punya vektor OA, misalkan vektor OA. Di sini adalah sumbu X, sebentar. Di sini adalah sumbu X, di sini sumbu Y di sini. Ini adalah sumbu X. Di sini sumbu X positif, sumbu Y positif, sumbu X positif. Di sini adalah sumbu Y negatif. Lalu di sini adalah sumbu X negatif, ya kan? Misalkan di sini ada titik A. Titik A di sini adalah 3,4 misalkan ya, 3,4. Ya kan? Kayak gitu kan. Nah, berarti vektor OA itu gimana? Vektor OA berarti notasinya gimana? Tiga I 3I 4J. 4J ya. Kayak gitu ya.
Nah, nanti kalau ditanyain besar vektor OA berapa? 9 plus 16, Berapa? 25. 25. Oke, sekarang pertanyaan saya, gimana cara menentukan arahnya? Arahnya terhadap sumbu X positif. Caranya adalah kita mencari terlebih dahulu sudutnya ini besarnya berapa kayak gitu. Ya enggak? Jadi dia dikatakan misalkan 30 derajat Mas dari sumbu X kayak gitu. 30 derajat dari sumbu X positif Mas. Berarti nanti kita harus mencari nilai sudut antara ini sama ini. Nah, cara nyarinya gimana? Cara nyarinya itu dia adalah menggunakan fungsi namanya adalah arkes tangen. Arkes tangen. Kayak gitu. Jadi arkes tangen itu gimana? Arkes tangen itu dia adalah nilai perbandingan antara sumbu jadi dia itu adalah kebalikan tangan. Misalkan tangan alfa tadi kan dia adalah y per x ya. Maka nanti arkes tangan itu dia adalah arkes tangan dari y per x. Nah, nanti gimana cara kamu ngitungnya? Cara ngitung arkes tangan itu dia adalah menggunakan kalkulator seperti yang saya ingin tadi ya. Jadi pakai kalkulator ini. Nah, misalkan kamu pengen ngitung ya. Misalkan kamu pengen ngitung kalau kamu buka HP-mu sekarang apa? Apa? iPhone atau apa atau Android atau apa? Oh, Android. Android. Nah, kalau kamu Android itu biasanya kalau kamu landscape kayak gini, dia itu nanti akan ada tampilan ininya apa? Akan ada tampilan kalkulatornya, ada sin cos tangannya. Nah, kayak gini ya. Sin cos tangannya ya. Misalkan di sini saya pakai derajat semua ya. Misalkan kita cari sin 30. Sin 30 tadi berapa? Sin Oh, 30? 0,5. Ya, 0,5. Nah, kalau kita nyari arkes kebalikan dari sinus 0,5 berapa? Berarti kalau kita cari arkes apa itu? Arkes ARC sin 0,5. Jawabannya dia nanti adalah 30 derajat kayak gitu. Jadi arkes itu dia adalah kebalikan dari fungsi sinus. Jadi misalkan dicari sinus 30 derajat berapa? 0,5, tetapi kalau dicari arkes sin 0,5 berapa? 30 derajat jawabannya. Kayak gitu ya. Nah, bisa nangkep nggak? Bisa. Nah, cara nyarinya pakai kalkulator seperti yang tadi yang saya sebutkan ya. Nah, itu dulu. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang tadi. Nah, kalau misalkan kita punya 4i, 3i plus 4j. Nah, nanti kita cara nyari sudut alfanya itu gimana? Cara nyari sudut alfanya adalah menggunakan arkes tangen dari 4 dibagi 3 kayak gitu. Nah, 4 bagi 3 ini sebenarnya dia itu adalah sudut istimewa. Sudut istimewanya tadi saya sebutkan dia adalah 53 derajat. 53 derajat. Ini nanti kamu bisa cari sendiri kalkulator ya, kamu coba kayak gitu. Jadi nanti ketika kamu nemuin alfanya 53 derajat, berarti nanti arahnya itu dia adalah ini vektornya ya kan. Dan arahnya itu adalah arah 53 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa. Iya, ya. Kalau Bisa. belum bisa nggak apa-apa. Nanti saya kasih contoh soal lagi sekarang ya. Oke. Nah, sekarang saya punya vektor gini, katakanlah. Nanti saya punya vektor kayak gini. Nah, misalkan sini ada A. Nah, A ini dia koordinatnya adalah 2,2 akar 3. Kayak gini ya. Dan di sini ini vektornya. Dan di sini ini sumbu, jangan lupa ini sumbunya tetap X, ini sumbunya tetap Y. Nah, nanti kalau kamu ditanya vektor OA berapa vektor OA? Dua I 2 akar 3J. Oke. Kalau sekarang ditanyain besarnya OA berapa?
kuadrat 4. tambah 4 yakin? Yakin 4? Oh ya. 2 kuadrat, 2 2 ya 2 kuadrat, kuadrat 2 akar 3 kuadrat. Berapa ini? 4 ditambah berapa? itu kalau 2 akar 3 kayak gitu Cara ngwadratnya cara gimana? ngitungnya. Ya, Iya. kuadratin, berarti kan 2 akar 3 dikalikan 2 akar 3 kan? Ya kan? Ya kan? Berarti kan 2 dikalikan 2. Kalau akar 3 dikalikan akar 3 itu nanti hasilnya adalah 3. Berarti nanti 4 dikalikan akar 3. 4 dikalikan akar 3 berarti 3. Ini nanti adalah 12 kayak gitu. Kalau akar dikalikan akar nanti akarnya adalah hilang kayak gitu. Pokoknya akar 2 semua ya. Nanti akarnya itu jadi hilang. Kayak gitu. Oke? Oke. Oke, berarti nanti ini adalah akar 16. Akar 16 itu 4 kayak gitu. Ya, benar tadi. Jawaban tadi 4 kayak gitu. Nah, sekarang gimana cara menentukan arahnya? Kan kita udah tahu vektornya itu dia panjangnya adalah 4 satuan, arahnya kemana kayak gitu. Nah, arahnya cara menentukannya ini kan sama, berarti ini kan X, ini Y. Nah, nanti ketika kita ditanya berapa sih sudutnya, alfanya, nah itu kita gunakan arkes tangan tadi. Arkes tangan dari Y per X. Berarti arkes tangan dari 2 akar 3 bagi 2. Nanti jadi hasilnya adalah arkes tangan akar 3. Gimana? Paham atau enggak? Arkes tangan akar 3. Ini kalau arkes tangan akar 3 kamu cari di kalkulator, saya kasih contoh ya, langsung saja. Kalau nanti kamu ngitungnya di kalkulator itu gimana? Jadi kan kalau misalkan tangan biasa kan tinggal diklik tangan gini kan, misalkan tangan 30. Tangan 30 itu berapa? 0, ini ya. Nah, kalau kamu nyarinya arkes atau kebalikan dari tangan, nanti kamu harus pencet dulu inverse. Habis itu kamu pencet tangan ya kan? Tangan habis itu kamu klik akar 3. 60 derajat jawabannya. Nah, kalau pengen ngehafal ya udah bisa dihafalkan dari ini tadi. Bisa dihafalkan dari ini tadi. Tabelnya ini tadi. Misalkan kamu cari, misalkan, oh mana sih yang tangan yang nilainya akar 3 itu? Tangan yang nilainya akar 3 itu adalah tangan 60. Jadi jawabannya adalah 60 derajat kayak gitu. Makanya saya beritahu banget penting buat menghafalkan tabel ini kayak gitu. Tabel ini penting untuk dihafalkan. Kayak gitu ya. Oke. Ini basic ya, Dek. Jadi ini basic kenapa? Karena ketika nanti kamu masuk ke bab selanjutnya, nanti bab gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak melingkar itu nanti yang keluar itu adalah yang ini. Kayak gitu. Jadi nanti jawabannya sudutnya berapa? Alfanya berapa? Berapa tadi? Berapa? Ayo. Lupa. Berapa? Nah, Ayo, berapa itu? Angkanya udah ada itu loh. Berapa angkanya? 60 loh berarti. 60 derajat ya. Angkanya 60 derajat. 60 derajat. Gitu. Bingung dah? Iya, bingung dah. Atau saya terlalu cepat? Enggak terlalu cepat sih. Iya. Enggak. Kalau bingung nggak apa-apa, santai. Oke. Oke. Nah, kan udah temu kan ini 60 derajat. Nah, ini kan 60 derajat. 60 derajat. 60 derajat, maka nanti kalau menyatakan berarti vektornya itu arah 60 derajat terhadap sumbu X positif kayak gitu. Kayak gitu. Ini dasar banget. Oke. Gimana? Paham nggak? Paham. Kalau nggak paham nanti saya kasih buku ya. Saya kasih buku PDF ya. Nanti tolong buku PDF-nya itu dibaca ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang saya ada contoh soal sedikit aja. Ini nanti satu soal ini mungkin akan kita tutup dulu ya.
Nanti saya kasih beberapa materi, coba nanti dibaca ya. Karena Oke. menurut saya kalau kamu nggak belajar sendiri nanti kurang gitu. Jadi nanti dipertajam, nanti saya kasih soal-soal lagi ya. Ini tolong dikerjakan soalnya. Oke, sekarang coba saya punya soal ini. Ini nomor. Nah, semisalkan saya punya vektor kayak gini. Vektor O, misalkan ini A. Ini A itu dia posisinya di 7, berapa ya? Misalkan 7,8 lah, 7,8. Kemudian di sini B. B itu dia adalah 4,4. Nah, vektor vektor BA itu berapa? Kemudian arahnya kemudian vektor BA itu berapa? Ya kan? Kemudian apa itu? Kemudian kemudian besar BA itu berapa? Kemudian arahnya kemana? Nih satu problem aja coba kerjakan. Oke. Biasanya kalau SMP itu paling mentok sampai sampai besarnya doang. Nggak sampai arahnya. Jarang sampai arahnya itu. Mungkin kalau sampai arahnya itu ya kebetulan aja keluar soalnya. Ya. Ya. Berarti BA-nya masih kayak BA-nya itu kayak Oh, Ya. Saya ingatkan lagi, BA berarti sama dengan OA dikurangi OB. Nanti saya kirimkan materi ya. Saya kirimkan materi, tolong nanti dibaca ya. oke. Tentang vektor nanti saya kasih sekitar mungkin 10 latihan soal. Tolong setelah ini apakah kamu ada acara ya? Kalau tidak 10 soal ini tolong nanti segera dikerjakan, terus nanti kirimkan ke saya scan-scan-annya. Bisa foto scan atau enggak? Oh, boleh. Boleh. Iya. Iya. Kebetulan saya habis ini ada bimbingan tugas akhir skripsi. BA-nya 3I4J kan? Oke, benar 3I 4J, pinter. BA mutlaknya berapa panjangnya? Oh yang tadi. 5 kan? 5. Arahnya? Positif lah. Iya, arahnya positif, sumbu X positif. Berapa derajat dari sumbu X positif? Sebentar. Nah, Iya tadi lupa rumus. Pakai rumus kan alfa. ya? Iya, pakai rumus alfa sama dengan arkes tangen Y per X. Nanti ini 4/3 ya. Nah, arkes tangen 4/3 itu berapa? Pakai kalkulator aja, jangan susah-susah. Arkes tangen 4 dibagi 3. Berapa itu? 53 derajat. 50. Ya, komanya dihilangin aja. 5 dibulatin aja. Oke. Berarti 53 derajat terhadap sumbu X positif. Oke. Sekarang udah jam 11. Coba saya kasih satu contoh soal lagi.
Satu contoh soal lagi, tetapi soal ini bentuknya agak beda. Nah, kenapa saya bilang beda? Karena ini nanti terkait dengan penjumlahan dan pengurangan vektor. Sekarang di sini kita punya vektor BA ya. Coba kalau sekarang saya tanyakan adalah vektornya itu adalah vektor OA ditambahkan vektor OB. Itu dia berapa nilainya? Kemudian berapa besarnya vektor OA ditambah vektor OB, lalu arahnya kemana? Nah, ini satu problem terakhir sebelum kita tutup pertemuan pada siang hari ini. 11I12C kah? Ya, berapa? 11I12C. Oke, benar. 11I tambah 12C. 11I tambah 12C. Oke, benar. Nah, kemudian besarnya berapa? Besarnya? Berapa? Kuadrat tambah 12 kuadrat. Kuadrat. Ini nanti dihitung sendiri ya. Ini kalau nggak salah Oke. berapa ya? Ini berapa ya? 121 ditambah 114. 114. Ini nanti berapa ya? 265. Nah, arahnya gimana? Arahnya gimana? Alfanya ini gimana? Arkes tangan Y per X. Y-nya berapa? X-nya berapa? 12. 12 dibagi 11. Berapa Mas ini? Ya pakai kalkulator aja. Pakai kalkulator aja. Tangan 12 bagi 11. 47 derajat. Jawabannya berarti adalah 47 derajat. 47 derajat. Arah sumbu X positif. Oke. Tangan Hmm. itu yang di kalkulator kan tangan -1 kan. Ya. Itu cara nambahin -1-nya gimana? Oh ini ada inverse. Di sini kan ada inverse. Kamu pakai HP atau pakai laptop sekarang? HP, laptop juga. Oke, coba sekarang HP-mu coba buka. Kamu buka HP-mu, buka kalkulator. Oke, udah. Saya ajarin cara ngitungnya. Saya ajarin cara ngitungnya bentar aja. Buka kalkulator HP. Udah. Sudah dibuka. Coba tampilin, ngeliatin ke saya. Ini nggak kelihatan. Oh ya itu. Nah, itu kan ada, bentar, nggak kelihatan. Itu kan ada INV nggak sih? Ada tulisan INV nggak sih? INV. Coba kamu lihat ada INV nggak tulisan INV? INV. IN doang. INV, bukan IN. INV ada nggak? Nggak ada. Oh coba di screenshot. Bisa screenshot ke saya nggak? Coba screenshot saya nggak? Oh. Kirim ke WA coba. Udah dikirim. Bentar. Nah itu kan ada ini kan, ada sebentar, kok nggak ada inverse-nya ya? Kalkulatormu nggak ada inverse-nya ya? Beda kayak kalkulator HP-ku. Kalau HP-ku itu dia ada inverse-nya. Bentar ya, aku lihat dulu ya. Ini HP-mu apa sih? Samsung. Oh, Samsung ya. Saya nggak pernah pakai Samsung ya. Bentar. Kalau di HP saya Realme ini dia ada inverse-nya. Bentar. Nah, kalau kalkulator saya ya inverse-nya itu ada. Atau kalau saran saya coba download ini kalkulator saintifik. Kalkulator saintifik di Play Store. Nah ini. Itu kan ada tulisannya INV kan? Ada tulisannya INV kan? Coba kamu lihat screenshot yang saya berikan. Oh iya ada.
HP-mu nggak ada INV-nya ya? Nggak ada INV-nya. Nggak ada. Nah, coba kamu download kalkulator ini aja. Coba, ntar saya berikan. Ntar, kalkulator saintifik. Kalkulator, sains kalkulator. Coba kamu download aplikasi ini. Coba. Oke, udah. Oh ya, itu. Ada nggak? Kok tambah nggak ada sih? Di landscape. Oh iya ada. Oh iya itu, pakai itu ya. Nanti saya coba kasih soal ya. Habis ini coba saya buatin soalnya, habis itu coba dikerjain ya. Oke. Adakah pertanyaan terkait ini? Nggak ada. Oke. Kita belajar tentang vektor dulu aja ya, karena ini materinya banyak banget. Fisika itu banyak loh. Sekedar cerita aja. Belajar fisika waktu SMP itu nanti kita belajarnya saya kasih tahu materi yang inti-inti aja. Jadi nggak terlalu susah. Kalau yang susah nanti masuk ke materi yang di tingkat provinsi. Kita asumsikan dulu ini untuk tingkat kabupaten dulu ya, karena tingkat provinsi nanti kamu menghitungnya bakal lebih susah lagi. Mungkin saya share screen dulu ya, share screen bentar aja. Ini kita hitungannya selesai sampai jam 11 aja ya. Nanti kamu bakal manfaatin yang namanya 10 pangkat. Jadi misalkan kamu pernah nggak sih nulis 3000? 3000 dia bisa ditulis 3 kali 10 pangkat 3. Pernah diajarin. Pernah diajarin. Itu namanya notasi ilmiah. Kemudian 0,004 bisa ditulis 4 kali 10 pangkat negatif 3. Pernah nggak yang kayak gitu? Pernah dengar. Pernah dengar? Pernah diajarin atau enggak? Pernah. Coba nanti dibaca-baca ya. Itu namanya notasi ilmiah. Nanti saya ajarin. Nanti kamu belajar sendiri aja. Nanti saya lebih ke cara mengerjakan soalnya ya. Bisa? Bisa. Oke. Nah, nanti ada juga logaritma. Nanti logaritma kamu silakan pelajari sendiri. Ini logaritma ini juga lumayan susah sih. Banyak sifatnya karena nanti masuk penerapan soalnya aja kita. Oke. Jadi setelah ini saya kasih soalnya. Besok bagaimana? Besok itu jadwalnya besok anu lagi atau enggak? Atau digangi hari apa gitu? Ditentangin hari apa lagi? Atau gimana? Kata orang tua sih setiap hari, cuman kalau nggak bisa setiap hari juga nggak apa-apa. Oke. Kalau besok bisa ya besok pagi lagi. Soalnya